Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvin Handayani. Saya dari kelas Akuntansi Manajemen C01 dengan NIM 112110552. Izinkan saya untuk menyampaikan materi mengenal Activity Based Costing atau biasa disebut ABC. ABC atau Activity Based Costing adalah metode perhitungan biaya yang mengalokasikan biaya overhead ke produk atau jasa berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi atau menyediakannya. Selanjutnya aja ya. Tujuan dan manfaat penerapan ABC yaitu tujuannya menghasilkan informasi biaya yang lebih akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan. Manfaatnya memperbaiki efisiensi dan profitabilitas dengan memahami aktivitas yang menghasilkan biaya. Nah, di sini tahap-tahap untuk perhitungan ABC, yaitu yang pertama, mengidentifikasikan aktivitas utama yang dilakukan dalam bisnis. Yang kedua, mengidentifikasi cost driver yang memicu setiap aktivitas. Yang ketiga, mengalokasikan biaya overhead ke setiap aktivitas berdasarkan cost driver. Yang keempat, menghitung tarif biaya per cost driver. Yang kelima, menghitung biaya per produk atau jasa berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Baik, kemudian selanjutnya itu tadi mengidentifikasikan aktivitas dan cost driver. Itu aktivitasnya seperti perencanaan, pembelian, produksi, pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan. Cost driver itu misalnya kayak jumlah pesanan, jumlah kerja, jumlah unit yang diproduksi. Nah, kalau untuk mengalokasikan biaya ke aktivitas, biaya overhead, biaya yang tidak langsung terkait dengan produk atau jasa. Cost driver-nya aktivitas yang menyebabkan biaya overhead-nya itu apa aja. Yang ketiga, alokasi, membagikan biaya overhead berdasarkan aktivitas. Nah, menghitung tarif biaya per cost driver itu yang pertama biaya total, jumlah biaya overhead. Yang kedua, cost driver, jumlah aktivitas. Yang ketiga, tarif biaya, biaya per unit aktivitas. Menghitung biaya per produk itu yang pertama tarif biaya, biaya per unit aktivitas. Yang kedua, cost driver, aktivitas yang dilakukan untuk produk. Yang ketiga, biaya produk, total biaya yang dibebankan ke produk. Baik, kalian pasti sedang menunggu studi kasus ini kan teman-teman. Baiklah, kalau gitu kita langsung aja ke contoh studi kasusnya ya. Pada PT Kemilau Cantik memproduksi dua jenis barang, yaitu anting dan gelang. Berikut ini data keuangan masing-masing produk dalam pengerjaannya. Ada volume produksi atau unit, harga jual per rupiah, harga utama per rupiah, jam kerja langsung. Kita langsung misahin ya antara anting dan gelang. Nah, volume produksinya itu anting 2.000, gelang 3.000. Harga jualnya antingnya 100.000, gelangnya 50.000. Biaya utamanya 30.000 untuk anting, untuk gelang 20.000. Jam kerja langsungnya 1.000 per jam, itu anting dan gelang 2.000 per jam. Nah, dari data di atas ini hasil mengidentifikasikan pada manajemen yang menunjukkan aktivitas maupun biaya yang dianggarkan, yaitu sebagai berikut nih di bawah ini. Rekayasa, anggarannya itu 200.000, aktivitasnya itu per jam. Setup, anggarannya 1 juta, aktivitasnya per jam. Mesin, anggarannya 3 juta, aktivitasnya per jam. Packaging, packaging, anggarannya 400.000, aktivitasnya jumlahnya ya. Nah, dari data di atas, ternyata aktivitas sesungguhnya dalam pengadaan produk barang adalah nih, sebagai berikut nih teman-teman. Rekayasanya kan tadi antingnya 30.000, gelangnya 20.000. Ditambahin jumlahnya jadi 50.000. Begitupun setup, mesin, dan packaging. Sama ya teman-teman, dijumlahkan. Nah, baik selanjutnya ya. Jadi, dalam perhitungan metode activity based costing atau ABC, nih, tarif aktivitas sama dengan jumlah anggaran
dibagi jumlah aktivitas. Nah, tadi ya, jumlah anggarannya 200.000, jumlah aktivitasnya 50.000. Jadi dibagi jumlah anggaran 200.000 dibagi 50.000, sedangkan 4. Begitupun ke bawahnya ya teman-teman. Nah, setelah didapatkan perhitungan tarif aktivitas, selanjutnya melanjutkan untuk perhitungan biaya overhead kepada jenis produk perusahaan. Itu masing-masing ya. Nah, perhitungan untuk produk anting. Perhitungannya itu total biaya overhead sama dengan tarif aktivitas dikali jumlah pengerjaan produk barang. Yang kedua, biaya overhead atau unit dengan total biaya overhead dibagi jumlah pengerjaan. Nah, tadi tarif aktivitasnya 4, jumlah pengerjaannya 30.000, berarti totalnya 120.000 karena dikali ya, 4 kali 3 12, jadi 120.000. Nah, bagi biaya overhead per unit dengan 4. Selanjutnya juga sama ya teman-teman. Nah, total biaya overheadnya dijumlahkan. Jadinya 2.620.000. Untuk perhitungan gelangnya pun sama seperti itu teman-teman. Ehm, untuk total biaya overheadnya jadi 2.580.000. Nah, jadi perhitungan hasil biaya per unit dalam metode activities based costing yang diterapkan ke dalam akuntansi yaitu perhitungannya biaya utama sama dengan biaya utama dikali volume produksi. Yang kedua biaya overhead. Total biaya overhead dikali volume produksi. Harga per unit. Jumlah biaya utama ditambah biaya overhead dibagi unit produksi. Nah, tadi biaya utamanya itu untuk antik 60 juta, untuk gelang 60 juta. Biaya overheadnya untuk anting 34.000, gelang 51.000. Dan jumlahnya itu 60 juta 34.000 untuk anting, dan untuk gelang 60 juta 51.000. Unit produksinya itu untuk anting 2.000, untuk gelang 3.000. Jadi harga per unitnya 30.017 dan untuk gelangnya 20.017. Nah, dengan penjelasan tersebut tentang activity based costing mulai dari penerapan hingga kelebihan maupun kekurangan bagi perusahaan. Nah, kesimpulan dan implementasi activity based costing itu yang pertama, akurat. Informasi biaya yang lebih akurat itu wajib akurat ya teman-teman. Nah, yang kedua, efisien. Menghilangkan biaya yang tidak perlu. Tujuan ABC di sini untuk mengurangi biaya yang tidak perlu. Maka dibuatlah implementasi activity based cost. Gitu teman-teman. Nah, baik. Terima kasih teman-teman. Mungkin kita sekian yang dapat saya sampaikan, saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya Alvin Handayani, pamit undur diri teman-teman. Sampai jumpa lagi.